Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 16 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 257 ayat 1. Junuk di batata uduk binahita lamar sombak tutuhata mijur de batata Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan atas karunia-Mu yang terus menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu memberikan kami kesempatan lagi untuk hari ini melakukan berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Namun sebelumnya kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai bekal rohani kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan berbagai aktivitas kami dengan mengandalkan Tuhan dan juga dengan iman kepadamu. Sehingga perjalanan kami hari ini dengan berbagai aktivitas menjadi pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats Alkitab, renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Begini dikatakan dalam nats tersebut. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah sambungan dari peristiwa kedatangan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan firman ini terjadi setelah adanya sorak-sorai yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Namun apa yang terjadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, memang sambutan masyarakat dan orang-orang yang ada di sana yang penuh dengan suara sorak-sorai Hosianna adalah menunjukkan sukacita dan pengharapan yang begitu besar akan kedatangan seorang yang mereka sebutkan sebagai raja yang akan menyelamatkan. Namun apa yang terjadi setelah Yesus memasuki kota Yerusalem, hal yang kita saksikan adalah
dalam rentetan berita itu bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem dan dia melihat di sana berbagai hal. Sesungguhnya yang disaksikan Tuhan Yesus adalah bagaimanakah masyarakat di Yerusalem itu sesungguhnya sangat membutuhkan kedamaian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan, dan membutuhkan seorang atau suasana yang membawa mereka kepada hidup yang lebih baik. Tapi ternyata Yesus melihat di sana ada sesuatu yang membuat dia harus menangis karena mereka sendiri tidak mengenali siapa yang akan mendatangkan damai sejahtera, yang akan mendatangkan kebaikan, dan mereka tidak mengenali dan bahkan akhirnya apa yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus saat berada di sana itu tampak jelas. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mendatangi bait suci, tempat beribadah, di mana di sana melalui nats ini kita melihat Yesus itu masuk ke bait Allah, dan hal yang dilakukan Yesus pertama adalah mengusir para pedagang di tempat di mana seharusnya itu tidak ada. Karena bait Allah pada waktu itu, pada waktu Yesus datang ke sana, telah berubah fungsi. Yang seyogyanya bait Allah itu adalah untuk tempat beribadah, adalah rumah doa, tempat orang bersekutu dengan Allah, tempat orang merenung, tempat orang melakukan hubungan yang baik kepada Allah dengan komunikasi melalui doa, melalui pujian, melalui mazmur, dan melalui persekutuan yang hangat dengan sesama untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun apa yang terjadi di sana? Tuhan menyebutkan bahwa mereka telah mengubah fungsi bait Allah itu menjadi sarang penyamun. Nats ini mempunyai kesamaan pada kitab Yohanes pasal 2 di mana dikatakan bahwa bait Allah itu telah menjadi sarang penyamun, tempat menukarnya barang-barang dan uang, dan di sana terjadi jual beli yang tidak sehat. Saudara, mungkin ada yang melatar belakangi bagaimana rumah Allah itu telah berubah fungsi menjadi tempat perdagangan. Karena memang banyak perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, agama Yahudi pada saat itu untuk melakukan berbagai rutinitas ibadah, dan apabila ada doa-doa khusus dan ibadah-ibadah khusus, mereka itu memberikan persembahan, yaitu berbentuk daripada mempersembahkan hewan sebagai korban bakaran. Dan hal ini mungkin membuat mereka berpikir bahwa untuk mempermudah orang-orang dalam peribadahan memperoleh sesuatu yang harus mereka persembahkan, mereka persiapkan di rumah Tuhan dan mereka tinggal membeli di sana. Tetapi pernyataan daripada Yesus sendiri yang mengatakan bahwa rumah Tuhan telah mereka buat menjadi sarang penyamun, dan semua pedagang tersebut telah Tuhan Yesus usir dari tempat itu. Dan Yesus sendiri langsung
membalikkan meja-meja mereka, meja berdagang, dan juga menghamburkan tempat-tempat penukaran uang. Saudara, pastinya kita tahu bahwa apabila dalam sebuah tempat terjadi perdagangan seperti di pasar misalnya, pastinya kita akan bisa membayangkan adanya di sana pertukaran yang tidak sehat atau penghitungan yang tidak jujur dan yang lain sebagainya. Dan kenapa Yesus sampai mengatakan bahwa itu menjadi sarang penyamun mereka buat? Namanya juga sistem berdagang, telah berjualan. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Allah tidak menyukai bila rumahnya, tempat ibadah, tempat bersekutu, tempat berkumpul itu telah berubah fungsi menjadi tempat berdagang yang disebut dengan tempat sarang penyamun. Nah, oleh karena itu Yesus pertama sekali melakukan pekerjaannya adalah membersihkan bait suci. Orang-orang harus dimulai dari rumah Tuhan, tempat ibadah. Supaya tempat ibadah itu, rumah Tuhan itu, bait Allah itu benar-benar adalah murni tempat orang bersekutu dengan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran dengan bersih, dengan jujur, dengan ikhlas. Bukan hanya untuk sekedar ngerumpi, bertemu, atau yang lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sehingga pada waktu belakangan ini, orang sudah mulai banyak yang kurang berkonsentrasi dengan ibadah. Karena ibadahnya sendiri telah terkontaminasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang lain. Saudara, saat kita berada di rumah Tuhan, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rencanakan? Apa yang kita kerjakan di sana? Dan Allah melihat telah banyak perubahan-perubahan pada diri setiap orang ketika orang telah mengubah fungsi tempat ibadah itu, rumah Tuhan itu juga tempat untuk memikirkan tentang hal-hal yang biasa mereka pikirkan baik di pasar, baik di kantor dan yang lain sebagainya. Alangkah baiknya saat kita berada di rumah Tuhan itu kita fokus. Kita fokus dengan ibadah kita fokus dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita fokus dengan pujian kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Supaya saat beribadah kita tidak berdosa seperti yang dilakukan orang-orang pada konteks firman ini. Di mana mereka memang memiliki niat baik untuk mempermudah orang lain memperoleh sesuatu yang hendak dipersembahkan. Tapi itu semua akan membuat itu sebagai batu sandungan. Sebagai batu sandungan. Sehingga Tuhan melihat itu tidak pantas dan tidak berkenan. Sebab apa yang tidak diketahui oleh Tuhan. Maka marilah kita dalam ibadah kita. Bagaimana kita membentuk hati dan pikiran kita menjadi persembahan buat Tuhan saat kita berada di bait Allah. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tetapi kita datang untuk berkat Tuhan dan pulang juga membawa berkat Tuhan. Dan kita tidak diprovokasi oleh kepentingan apapun saat beribadah. Supaya hati kita bersih. Dan tidak ada unsur kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri pada saat kita berada di rumah Tuhan. Cukuplah lapangan kerja, di pasar, di perdagangan, kita pikirkan untuk mencari keuntungan atau untuk memperhitungkan laba dan rugi. Di rumah Tuhan, jangan pernah memperhitungkan laba dan rugi.
yang kita persembahkan di hadapan Tuhan pada bait Allah adalah persembahkanlah hidup, persembahkanlah diri, persembahkanlah hati dan pikiran, persembahkanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang khusus, yang bisa Tuhan terima sebagai ibadah dari kita semuanya. Termasuk mempersembahkan suara, mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya sebagian kecil yang bisa kita persembahkan kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jangan mengubah fungsi bait Allah dari diri kita sendiri. Supaya setiap hati memandangkan bait Allah itu adalah tempat untuk keteduhan, mencari kedamaian, menemukan Tuhan, dan juga untuk mendapatkan karunia-karunia Tuhan, bukan untuk murka bagi Allah. Dan persembahan kita, bait Allah, diri kita adalah rumah doa. Maka biarlah hati dan pikiran kita menjadi rumah doa untuk Allah bersemayam dan bekerja di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami bersyukur Tuhan yang selalu mengingatkan kami tentang kemurnian hati kami untuk memakai hidup kami sebagai bait-Mu yang harus diam di dalam doa, membiarkan-Mu Tuhan mempengaruhi hidup kami, dan itulah yang menghantarkan kami juga untuk datang ke rumah-Mu, melaksanakan ibadah kami, bersekutu dan berdoa di bait-Mu, di tempat kami bersekutu bersama dengan semua orang yang percaya kepadamu. Hendaknya rumah-Mu, tempat kami berkumpul, bersekutu dan berdoa, selalu kami pelihara dan kami jaga, kami rawat, baik fisiknya. Semuanya itu adalah untuk mendatangkan sukacita bagi kami dan berkat bagi kami. Terutamanya diri kami sebagai bait-Mu Tuhan, hendaknya bersih dari berbagai hal. Saat kami datang kepadamu Tuhan, untuk berdoa kepadamu, kiranya kami adalah hamba-Mu yang mempersiapkan pertemuan kami dengan Engkau, sehingga kami benar-benar bisa mempersiapkan hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan ketulusan, keikhlasan yang bisa mempertemukan kami dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, banyak hal yang harus kami sadari dalam kehidupan kami untuk selalu mempersiapkan hidup kami sebagai tempat dan ruang untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga kami benar-benar bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk mempengaruhi dan membuat sekitar kami terasa menyaksikan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu melalui apa yang kami lakukan, kami saksikan sebagai alat-Mu Tuhan yang harus memberitakan firman-Mu melalui aset yang Tuhan berikan kepada kami dan juga melalui hidup kami sendiri, segala apa yang kami punya. Biarlah hati dan pikiran kami menjadi bait-Mu, tempat doa, juga rumah-Mu
tempat kami bersekutu, selalu menjadi tempat yang kami rindui, oleh karena di sana kami menemukan Engkau Tuhan, dan kami bisa menyerahkan seluruh harapan dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini izinkan kami untuk senantiasa bisa mengerjakan hal-hal yang baik untuk kami nikmati dan untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Dan izinkan kami Tuhan menghasilkan buah yang baik dari apa yang kami kerjakan. Dan bantulah kami Tuhan, ingatkan kami agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah tempat di mana kami tinggal dan berada. Berkatilah semua orang yang kami ingat dan yang kami pedulikan. Berkatilah sekitar kami, masyarakat yang ada di sekitar kami. Berkatilah pemimpin kami, pemerintah kami. Berkatilah tempat kami tinggal Tuhan, agar kami aman dan sejahtera. Jauhkanlah Tuhan dari bencana dan mara bahaya. Izinkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Berkenanlah Tuhan atas doa dan permohonan kami. Kiranya semua yang kami sampaikan kepadamu, yang kami pikirkan dan kami ingat, Tuhan memberkatinya dan menjadikan segala sesuatunya yang terbaik untuk menjadi pujian dan syukur yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat karunia yang kami terima sampai hari ini. Dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Junuk di batata uduk bimahita lamar so